Oke, kembali lagi di Markas Podcast. Cuman hari ini saya agak lemes ya, karena ya yang kita tahu dah, timnas di Bahrain dicurangi. Ya mungkin dicurangi ya, saya nggak tahu. Yang pasti PSSI itu harus harus protes lah. Kita kembali sekarang ditemani oleh Bung Adi yang akan membahas ini semua, Bahrain dan juga nanti ke depannya ke Cina. Walaupun lemas, tapi harus semangat juga. Serba salah sebenarnya Bung Adi. Ya. Mau ngomong kasar nggak enak ya kan? Ya memang ya situasinya lah seperti itu. Iya. Seluruh laki-laki se-Indonesia tuh kayak maki-maki ya. Ya udah, gimana nih Bang Adi? Masalah Bahrain kemarin nih. Wasit sudah pastilah kita akan bahas sekarang nih. Yang jelas kita pasti kecewa ya dengan hasil pasti imbang 2-2. Ya kita kecolongan akibat botak. Si botak, botak brengsek berkele. Itu kayaknya AFC khususnya memilih wasit itu harus memiliki nilai matematika yang tinggi. Oke, karena apa itu? Apa hubungannya matematika? Coba 60 tambah 6 bisa jadi 99. 90. Iya, 90 tambah 6 96 ya, yang benar. Ya, jadi 99. Jadi 99. Itulah kerennya Ahmed. Iya benar ya, Ahmed Al-Kaf. Nggak usah nyebut Ahmed botak kayak gitu. Iya. Si botak dari Oman gitu ya. Aduh. Terus kecewa banget pasti ya. Pastinya. Aduh. Kita lihat dari awal lah, kita ketinggalan dulu. Memang tendangan spektakuler. Ya itu dari jarak jauh. Itu kan murni memang gol kan. Memang gol. Setelah itu lihat permainan dari Bahrain. Itu negara paling lemah saya lihat. Karena selama pertandingan kualifikasi. Lawan Indonesia. Lawan apapun kayaknya. Lawan Australia saya lihat seperti itu. Dicolek sedikit. Maksudnya gitu. Ya itu dah. Colek sedikit. Colek sedikit nangis. Ngadu sama Pak Botak. Dari sejak gol itu saya udah kesel nontonnya, gimana ditundik sekali, belang guling, terus wasitnya juga dilihat seharusnya kita memperoleh pelanggaran, tapi malah Bahrainnya yang dapat. Iya benar. Terus kacau lah pokoknya. Menurut Bang Adi nih, apa sih isi otaknya sampai dia itu memberikan extra time lebih dari 6 menit itu? Aturan FIFA memang extra time itu dari keputusan wasit boleh melebihi dari. Tapi ada alasan dong. Dari itu biar kita nggak gini dulu ya. Boleh melebihi. Nah, kalau yang wajarnya itu lebihnya adalah dari extra time yang tambahan. Selain itu kan ada lagi tambahan itu 1 menit atau 2 menit. 2 menit itu udah lama. Nah, aturan bisa nambahin 1 menit 2 menit itu pasti dilihat dari situasi pertandingan. Contoh, mengulur-ngulur waktu. Pemainnya ngulur-ngulur waktu. Terus adanya sebuah pelanggaran. Cedera mungkin ya. Terus protes dari pemain. Itu ngulur-ngulur. Terdiri dia. Dari pertandingan kemarin, kita lihat dalam extra time 6 menit yang diberikan, itu tidak ada sama sekali kayak ngulur-ngulur waktu. Malah pemain Indonesia kalau udah dikasih pelanggaran langsung. Ya kan, langsung kayak Witan itu pelanggaran yang dianggap pelanggaran sama wasit, langsung sebagai sang kapten Injas langsung memberitahu teman-temannya agar tidak terlalu keras memprotes wasit kan. Nah, hal-hal seperti itu kan sampai 3 menit tambahan waktu ekstra lagi itu udah kelewatan sekali, apalagi kita kebobolan di menit-menit akhir. Itu yang nggak bisa diterima. Ya, kayaknya wasit botak ini kalau nggak gol-gol itu bisa sampai 100 menit
120 menit sampai perpanjangan waktu lagi kayaknya lagi. Sampai dikasih babak ketiga. Iya, babak ketiga masih babak perpanjangan waktu lebih ke. Saya nonton sambil teriak-teriak itu. Wasit, lihat waktu apa, nggak bawa jam juga saya nggak tahu dia itu. Kartu merah itu manajer kita tuh. Iya, kartu merah. Siapa nggak kartu merah? Karena emosi ya Pak, wajar emosi. Saya pati nama lihat begitu emosinya dia. Itu dibilang pemain-pemain yang dinaturalisasi dibilang tidak nasionalis. Buktinya itu kita lihat tadi malam. Iya. Sain Patinama begitu dia protesnya sampai begitu itu kan memang dari hati kan. Kalau pemain memang nggak punya niat untuk membela Indonesia ya atau sekedar aja nggak mungkin dia melakukan protes sebesar itu. Iya sih. Cuman gini, dari pertandingan itu setelah dikasih injury time, extra time, padahal di depan itu siapa namanya Marcelino itu kan terjatuh. Iya. Di kotak penalti. Ya oke lah, bukan pelanggaran kan, bukan pelanggaran. Masih lanjut kan itu. Tapi dia kan artinya di bawah terus, belum nggak bangun, nggak direspon loh sama si botak kan? Itu lagi. Terus ini yang saya bola 50-50 antara pemain Bahrain dengan Witan itu kan langsung. Oh iya. Langsung di pelanggaran, tendangan bebas. Tidak ada respon, artinya waktu itu tetap jalan terus. Tetap jalan, tidak adalah yang membuat waktu itu terhenti untuk sekian lama. Iya, tidak ada waktu itu. Nah, itulah yang saya protes sebenarnya gitu. Mungkin Nah, dari PSSI saya dengar juga Pak Erick Thohir sudah mengajukan surat ke AFC dan ke FIFA atas kejadian ya anggaplah kita dicurangi. Wah, memang udah dicurangi sih itu. Benar-benar dicurangi. Tidak. Itu pelatih itu wasit dari Timur Tengah lagi. Bahrain kan termasuk Timur Tengah, Asia Barat lah. Dia serumpun. Ya, serumpun. Jadi Bahrain satu wilayah dia, Asia Barat. Jadi Bahrain tetangga kayaknya ya. Ya tetangga ya, namanya Asia Barat, ya tetanggaan ya. Dan presiden AFC kan dari Bahrain. Kan? Nah, itu dah. Makanya kecurigaan itu pasti ada lah. Pasti itu. Yang main Bahrain wasitnya dari Oman. Iya, dari itu masih dalam satu rumpun. Ya. Sama kayak misalkan Indonesia wasitnya dari Thailand, dari Malaysia gitu kan masih serumpun ya. Nanti lawan Cina siapa? Lawan Cina dari Timur Tengah juga. Dari Timur Tengah juga, dari Asia Barat, dari Uni Emirat Arab. Parah. Saya Omar kesel, sakit hati. Ali Kadifin. Kita harus waspadai juga. Iya. Kita harus waspadai juga. Kayaknya, ini menurut saya ya, kayaknya adanya kesengajaan agar Indonesia ini tidak lolos Piala Dunia, agar negara-negara Timur Tengah itu yang lolos. Yang lolos gitu. Ya, karena prediksi mereka kan Jepang dan Australia 1-2, biar Arab Saudi dengan Bahrain bisa lolos 3-4 gitu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita harus bisa memang benar-benar harus mendapatkan 3 poin di kandang Cina. Untuk timnas ya sudahlah, lupakan itu. Ya. Lupakan lawan Bahrain. Fokus ke Cina. Masalah protes, masalah tidak terima itu biarkan PSSI. Dari segi permainan waktu lawan Bahrain saya lihat memang dari segi penguasaan bola, ball possession ya, kita lihat memang Bahrain lebih unggul. Unggul dikit ya, cuma 56-44%. Iya, kan itu. Tendangan gawang 24 dari Bahrain, cuma 5 mengarah ke gawang. Sedangkan kita hanya 5 tendangan mengarah ke gawang dan 5 peluang, itu artinya 5-5-nya ke arah ke gawang. Dan 2 gol. Jadi efektif banget serangan kita. Memang kelihatan babak pertama memang kayak masih masih kacau kayaknya. Masih kita langsung dipres sama pemain-pemain dominasi sama Bahrain babak pertama. Cuman babak kedua kebalik. Ya kan Indonesia yang mulai udah mulai dari bukan dari babak kedua sih, dari pertengahan babak pertama setelah ketinggalan pun kita sudah mulai gimana tempo permainannya kita udah mulailah meningkat. Dan kita acungin jempol kepada pemain yang debut, yaitu si Malik
Malik Rizaldi. Wow, gila mainannya tuh. Ngotot itu ya. Spartan banget. Sampai robek tuh pelipisnya. Ya, pelipis berbenturan sama pemain Bahrain. Nah, ini loh ya, ini. Kalau pemain-pemain Indonesia League One nih, contohlah Malik Rizaldi. Diam dan bermain. Ya nggak usah banyak bacot. Tunjukkan bahwa kalau kalian tuh punya kualitas ya, gitu. Bener. Kayak si Hulk lagi, si Wahyu, dia kan itu dari Liga 3 loh. Iya. Lagi Liga 3 sampai akhirnya dipanggil sama. Nggak ada yang tahu sama Wahyu Prasetyo ya. Tiba-tiba dipanggil. Ya karena memang. Makanya diam dan bermain lah, tunjukkan gitu loh. Tunjukkan, jangan nggak usah banyak. Main, tunjukin bahwa teruslah berlatih, semangat. Main bahwa Sintayong itu berarti nggak itu bukti bahwa Sintayong kan? Iya, bukti bahwa Sintayong itu melihat liganya kita. Tetap dia melihat liga. Cuman kalau memang dari sudut pandangnya dia memang tidak ada ya tidak ada. Iya. Ada pasti diambil dan jadi starter. Pak. Dan bukan hanya yang dibilang anak saya Marcelino, Witan itu. Loh, Malik loh langsung di starter. Langsung starter itulah. Makanya dia tuh sebenarnya tidak menganaktirikan ya pemain lokal. Ya. Tapi karena menurut dia sebelumnya itu tidak ada. Iya. Ya kan, tidak ada. Ada 1-2 mungkin kan. Tapi si Malik, si Wahyu terutama itu. Wahyu kan siapa yang kenal Wahyu? Saya pun tidak tahu kalau nggak dipanggil sama Sintayong. Itu Wahyu memang main dari Liga 3. Nah, itu. Berawal dari Liga 3. Bagus karirnya. Naik sampai akhirnya Liga Utama, Liga 1-nya kan. Nah, itu jadi contoh mungkin Malik sama Wahyu itu mungkin jadi contoh untuk untuk yang lainnya supaya tetap berlatih, kerja keras. Jangan lagi ada dualisme. Ya, jangan lagi ada dualisme lokal pret dengan pemain bule. Iya kan? Lagi dengar Garuda bule, apa itu lagi Garuda bule? Nggak ada, Garuda ya Garuda Indonesia. Mungkin kalau dibilang Garuda bule juga enggak, karena dia udah paspor Indonesia kan. Iya, kan ada KTP yang bilang itu. Garuda bule. Itu. Ya, aduh, bacotnya. Bacot aja itu. Ingin saya tampol. Udah masih jiwa-jiwa emosi nih. Iya, gara-gara kita 3 poin loh, 3 poin. lemas beneran lemas. Tidur pun masih kayak mikir apa gitu loh. Ya kan? Dan banyak juga saya awal-awal waktu nonton itu banyak yang meragukan. Memang sih awal-awal pemain Rafael Strike ya. Saya ngomong Rafael Strike nih. Awal-awal dibilang, wah ini kok kayak gini sih pemainnya, udah mulai menurun deh. Ternyata dia membuktikan dengan gol yang berkelas. Keren itu. Keren banget. Saya teringat sama idola saya Alessandro Del Piero itu, nyesur sisi kiri langsung placing the set. Dan Rafael itu adalah gol perdananya dia di tim senior. Ya, di tim senior. Kalau tim junior U23 itu udah dia U20 udah dia. Dan senior. Ini tim senior. U20 masuk dia? Enggak ya, U23 ya. U23 dia udah banyak lah artinya. Udah dapat nyetak gol. Udah lebih dari 1, lebih dari 2 mungkin. Nah, kalau ini dia adalah gol pertamanya, gol perdananya itu. Ya, di tim senior. Keren banget golnya. Saya yakin itu di Cina pasti dia jadi tim inti lagi tuh. Ya, pasti. Karena kan kepercayaan dirinya sedang tingginya itu. Saya harap Malik juga main nanti ya karena ya mungkin jangan sampai cederanya terlalu parah ya. Kalau misalnya masih parah. Dia sudah confirm. Ya, dia sudah berstatement bahwa saya baik-baik saja. Dengan kondisi di sini di plester. Iya, di plester apa namanya itu di medis tuh. Ya. Ya pokoknya di sini ada tanda dia di sini. Sudah diperban. Bukan perban apa namanya itu? Jarit. Nggak tahu dijarit apa enggak ya, masih ada tempelan lah, nggak ngerti lah apa medisnya itu. Tapi kan pemain Indonesia sudah tiba di Cina ya, lebih dulu daripada pemain daripada tuan rumahnya kan. Itu konyol sebenarnya. Dia mau bikin kita susah, ternyata dia nyusahin diri sendiri. Oke nih, ngomongin Cina nih sekarang. Nah, kita harus fokus ke Cina, semangat, jangan lagi mengingat di Bahrain. Kita harus benar-benar hilangkan di Bahrain, karena dengan itu kita bisa fokus ya kan? Ya, fokus. Untuk tim Cina dulu lah. Tim Cina dulu.
seperti apa sih kekuatan tim Cina itu? Tim Cina kalau dari rank FIFA nggak jauh dari Indonesia ya. Jadi kita nggak jauh. Oh, tidak jauh ya. Nggak jauh banget dari rank FIFA. Terus dari segi permainan dia mengalami kekalahan terus. Iya, mengalami kekalahan terus. Kemarin dia kalah udah 3-1 walaupun dia cetak gol duluan. Oh iya. Ya. Tapi dibalas sama Australia jadi 3-1. Nah, dari statement pelatih juga kayaknya pelatihnya Cina itu memang kayak rada-rada takut sih lawan Indonesia. Ya, dia berhumbar begitulah ya dari statement. Buat apa namanya? Pseuer. Ya, pseuer. Tapi kan kita kita tahu bahwa kualitasnya Indonesia kita jauh ya. Saya yakin kok menang Indonesia. Menang pasti menang. Yakin saya menang asalkan tidak dipecundangi wasit lagi. Ya, itu satu faktor. Itu soalnya faktor yang sangat sensitif, riskan tuh. Kalau dari pemain yang harus diwaspadai, kalau saya taunya itu aja sih Fernandinho, pemain keturunan. Iya, keturunan itu ya. Keturunan ada pemain tengahnya Li Yuanyi gitu namanya. Li Yuanyi ya, itu juga pemain yang udah pun capnya udah banyak di Cina. Berapa cap itu? Terus kalau kan ya? Inti terus ya? Kalau Fernandinho ini kan baru 6 cap dan mencetak 1 gol. Ini pemain naturalisasi dari Brasil. Oh, baru berarti ya? Baru ya, dari Maret kemarin kalau nggak salah 2024. Oh, Maret. Ya. Baru hitungan di jari berarti ya? Oh. Karena kan gaya Zamba gitu kan. Nanti disikat sama Hilgar kan gampang. Nggak sampai sama Hilgar. Itu pemain apa? Kalau Fernandinho ini striker dia. Awalnya dia kalau striker. Sebenarnya dia posisinya winger. Kiri. Dikasih striker. Jadi kalau main biasanya dipasang sama pelatihnya si striker kasih. Striker. Oh iya, kalau gitu berhadapan dengan ya itulah 3 itu kan. Iya. Jainjes, Bang J, Hilger sama yang ini kita belum tahu nih siapa nih dimasuk. Kalau menurut saya sih tetap Rizky ya. Karena kemarin juga lawan Bahrain kan Rizky masuk tuh stabil belakang itu. Iya, Rizky Ridho. Ya kan? Ya karena kemarin diganti Rizky Ridho bawa kedua. Masuk menggantikan Jordi Amat. Jordi Amat gimana penampilannya? Jordi Amat saya belum begitu ini ya, belum kalau belum sih. Ya kalau lihat ya bisa sih ngimbangin, tapi untuk wow gitunya belum. Iya. Ya. Tapi kalau dari kacamata saya kayaknya bagusan Rizky Ridho. Iya, bagusan Rizky Ridho kalau menurut saya. Iya kan? Artinya dia secara chemistry-nya gitu loh. Ya karena duet dengan Ninjes itu kan udah lama dia klubnya. Kalau Jordi Amat dengan Ninjes kan baru. Iya. Nah itu dah makanya. Kayaknya sih Rizky Ridho ya. Ya Rizky Ridho di atas kertas kalau menurut saya. Ya. Kayaknya Rizky Ridho masuk. Bukan di atas kertas, lihat penampilan yang waktu lawan Bahrain lah. Iya. Ya belum lah kalau Jordi Amat. Belum katanya juga Jordi Amat mengalami cedera ringan. Sandy Walsh juga ya? Sandy Walsh juga. Kalau Sandy Walsh tuh enaknya penggantinya siapa? Kalau Sandy Walsh dong. Ya bisa saja Hilgers di bawah Sanggo lebih ke sayap. Bisa aja. Kalau jadi Jordi Amat dengan Ninjes atau enggak Ridho dengan Ninjes. Peluang Sen gimana? Sen Patinama. Nah, ini sebenarnya kasihan loh sama Sen. Ya, Sen Patinama bagus loh dia. Bagus banget. Bagus. Tapi saingannya loh Verdong. Iya, saingannya lebih. Memang diakui memang harus Verdong di sisi kiri ya. Iya, sisi kirinya. Kan di situ ada Verdong, Sen Patinama sama Pratama Arhan. Jadi kalau dari skill ya memang Verdong diakui bagus. Karena juga dari jam terbang bermain kita lihat Verdong kan lebih sering dipakai starter 11-nya di timnya kan. Iya. Sedangkan Sen Patinama kan dia cuma sebagai pemain pengganti. Oke, dari segi pelatih Cina nih, dia kan mulai resah nih sekarang. Pasti resah dia. Apalagi jabatannya tuh kayaknya terguncang tuh. Dan saya dengar kalau kalah lawan Indonesia, out. Pelatihnya dipecat. Kasihan kali. Itu korban keberapa dari Sintayong? Kayaknya pun Bahrain pun ya penyerang. Kalau kalah kemarin kayaknya dia dipecat juga. Ya pelatihnya itu. Tapi seri pun ini dibilang gini loh,
dibilang apa namanya? Mau dipecat. Ya, dia hasil buruk loh. Karena ekspektasi dia tuh mereka itu menang gitu loh. Seri dan hampir kalah lagi. Balik lagi nih ke Bahrain ya. Balik lagi ke Bahrain, lihat golnya Bahrain. Bebas. Dari set piece semua. Dengan bebas, dengan penjuru. Iya, kalau kita kan dari sebuah skema permain. Ya, nggak ada play-nya. Kan? Jadi itu menang kita lah. Iya, pasti. Ini karena itu faktor satu aja, botak banget. Botak bang. Tapi sedih jujur, aduh sakit hati, nggak bisa tidur mikirin itu, kayak mikirin hidup. Saya sampai kecewa, gitu loh. Saya sampai kenapa ini kok kayak gini? Ini ya kan? Pagi-pagi malam nggak bisa tidur, pagi-pagi masih juga. Malamnya lagi masih juga. Ya, takutnya pemainnya seperti itu ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Saya yakin Sintayong bisa membesarkan hatinya mereka semua. Nah, tapi dari pengalaman mereka kan, mereka udah banyak pengalaman bertanding dengan klub-klubnya mereka sendiri ya. Contoh kapten kita Bang J kemarin di interview sama sebuah majalah atau wawancara, dia bilang dengan bijaksana. Kita pernah juga mengalami hal tersebut itu, sudahlah gitu. Jadi dia tidak menyalahkan wasit. Tapi memang ini wajar setiap pertandingan ada seperti ini. Ya. Oke. Kalau di tubuh Indonesia nih melawan Cina ini, Sunny Walsh cedera, walaupun ringan, tapi kayaknya 50-50 sih masuknya ya. Karena kan nggak mau juga resiko itu. Ya, risiko tambah parah nanti. Jordi kayaknya memang harus di. Ya kalau menurut saya lebih bagusan Rizky Ridho. Ya, Rizky Ridho yang masuk. Ini yang kalau misalkan ngomongin starting 11-nya Indonesia nih untuk Cina nih. Nah, ini bagusnya Pak Coach Sintayong ya. Jadi setiap pertandingan melawan siapapun dia gonta-ganti formasi. Kayak kemarin di line up nih ya, tiba-tiba Verdong dibawa ke kanan. Iya. Kemudian di line up kan Verdong di kanan dia ditaruh. Iya. Terus Hilgers Tom Haye dibuat agak melebar ke kiri, ya kan? Melebar ke kiri. Seperti pemain sayap Tom Haye kan. Terus pemain baru kita Malik Rizaldi dibawa agak ke tengah. Iya kan. Jadi Struik sendiri di depan. Ya, jadi kita nggak tahu juga. Iya, emang ya, Bang, itu pintarnya. Jadi lawan pun tidak bisa membaca skema yang mana yang dipakai. Sepertinya kayak kurang. Dan ini lagi satu. Ini lagi satu. Menarik nih, pemain-pemainnya kita bisa di posisi yang dinaturalisasi itu bisa bermain di posisi yang berbeda-beda. Apapun gitu ya. Iya. Kecuali kiper. Ya, kecuali kiper kan. Contoh kayak kemarin debutnya siapa? Rangers. Kan langsung ditaruhin sebagai penggantinya Sunny Walsh. Iya. Ya kan, padahal dia biasa mainnya agak ke depan. Siapa? Si adiknya Eliano. Iya, Eliano Rangers. Ya, Rangers kan dibawa ke menggantikan Sunny Walsh dia. Iya, jadi pemain bertahan di bawah. Back sayap ya. Itu terus, memang Hapner dulu juga bisa dijadikan gelandang bertahan. Nathan bisa dijadikan back. Hebatnya Sintayong. Ya. Kalau dibilang nggak jelas memang nggak jelas, tapi hasilnya kita lihat hasilnya kan bagus. Ya kan? Ya. Jadi nggak fair dong kalau kita bilang jelek. Iya, yang bilang jelek itu BODO. Ada kok yang bilang itu. Apa itu gonta-ganti formasinya tuh? Ya kan? Ya, pemain yang nggak pantas untuk di posisi ini, posisi A, kok ditaruh posisi B, gitu loh maksudnya. Dan nggak mungkin SDH itu melakukan uji coba-coba. Iya. Nggak mungkin kan. Padahal kita udah ketinggal dengan situasi yang tegang, ketinggalan, nggak mungkin lah. Dia punya sudut pandang yang menurut dia itu pelatih jenius itu. Bener, itu jenius tuh bener. Iya. Karena juga dia melihat kan dia melihat langsung situasi lawan. Oh begini langsung. Iya. Dia sebelum bertanding itu kan pasti juga dia melihat pertandingan lawannya. Iya. Contoh kan? Kayak waktu lawan lagi Australia. Siapa nggak nyangka bahwa Arhan ditaruh di depan. Waktu pergantian babak kedua itu ya. Iya, ditaruh
menggantikan winger depan kan. Iya. Padahal ada Verdong. Ada Witan sebenarnya. Iya, maksudnya iya ada penggantinya yang lain lah. Iya. Saya kira Ocean Petinama nih yang masuk nih. Itu kehebatannya. Iya. Itu kehebatannya Sintayong. Luar biasa itu Sintayong. Oke, kita satu-satu. Prediksi menurut kita ya, prediksi menurut kita. Kalau kiper sudah pasti. Ya, kalau menurut saya pastilah siapa yang bisa gantiin Martin Paes. Iya, oke. Ya, Martin Paes pasti. Kalau saya masih tetap formasinya 3 back, 2 wing back, 2 tengah, 2 menyisir penyerang sayap dan 1 striker. Oke. Itu kalau saya. Dan posisi back. Nah, tadi kiper kan sudah Martin Paes. Ya, back tengah. Sang kapten. Udah. Bang J. Enggak pasti itu. Sudah mungkin diganti. Iya, terus Bang J. Sisi back tengah kiri, bagian kiri si Senyum Pepsodent Mesilger, oke. Terus sisi bagian kanan, tengah kanan Rido kalau saya Rido. Jadi amat antara dulu. Ya, lebih baik memang dicadangin dulu. Back sayap kanan. Cedera lu? Sandy Walsh. Kalau enggak Eliano. Oh, kalau nggak Eliano ya. Ya, tapi Eliano belum sih. Tapi saya yakin Sandy Walsh bisa. Gila. Eliano belum kelihatan. Ya, belum kelihatan. Mainnya kemarin cuman tidak pernah melakukan kesalahan aja. Ya, bagus. Ya. Itu aja dulu dia. Ya, oke lah. Oke kok, oke. Nggak buruk, oke. Berarti yang pastinya siapa? Yang Sandy Walsh. Sandy Walsh, Verdong. Oh iya, Verdong sudah pasti. Verdong. Maju lagi. Tengah. Si Profesor selalu Tom Haye. Oke, sama Ivan Jenner. Ivan Jenner. Karena saya lihat ini udah kayak Klopp dah. Udah mulai Klopp ya. Naik lagi dari yang di sebelah kanan Malik Saldi. Kanan apa ini? Wing. Oh, winger. Apa tengah? Nggak, winger dia. Oh, winger. Kemarin saya lihat pasti dia menyusur. Kemarin di tengah dia main? Iya, kemarin di tengah. Kalau saya taruhnya oke. Malik di sayap kanan. Sayap kiri? Orat Mangun. Oke, Orat Mangun. Ya. Di tengah? Ujung tombak Rafael Strike. Udah berapa itu? Udah 11. 4, 2. Kok 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi kayak backnya 5 ya. Anggap 5. 4 dong. 5 lah. 3 tengah, 2 sisir. 5, terus tengahnya ada 2, 7. Terus ada 2 winger sayap. 1 depan. Oh ya. 10 kiper 1 Martin Paes. Oke, mudah-mudahan menang lah itu ya. Ya, pasti menang loh. Jangan lagi mudah-mudahan, pasti. Bener. Pasti menang. 3 poin. Menang. Karena gini, kemarin kan kita prediksi bahwa menang nih lawan Bahrain. Iya. Tapi Erick Thohir seri kok dia mintanya. Oh ya, kita yang menang. Ya, kita Cina ini yang dari Pak Erick Thohirnya 4 poin sih dia minta gitu loh. Tapi dari pemikiran kita sebagai pecinta bola Indonesia nih, kan harus menang kemarin agar kita bisa posisi 2 kan gitu. Yeah. Nah, sekarang kalau mau di posisi 2, ini sungguh berat jadinya. Iya, sekarang ya. Iya, sungguh berat. Kecuali kita menang lawan Arab Saudi di kandangnya kita. Setelah Cina. Iya, setelah Jepang. Setelah Jepang ya. Jepang kita pertama main di mana sih? Di Indonesia. Lawan Jepang pertama kali di Indonesia ya, di GBK ya. Di GBK. Oh iya. Terus habis itu Australia? Kandang Australia. Oh iya, kandang Australia kemarin di GBK. Oke, kita masih ngomong dulu masalah Cina ini. Pemain Cina ada yang di Eropa nggak main? Ada. Oh ada ya? Ada. Backnya itu siapa namanya lupa saya. Ada di Vicente di Liga Belanda ada. Liga Belanda. Oh berarti sama si Verdong kan pernah ketemu berarti dia duel di sana kan? Ada. Verdong sama siapa lagi? Mes lagi kan? Tapi masih mereka kenal lah ya. Tapi umurnya udah tua. Udah tua ya? Udah. Masih dipakai berarti di Vicente. Umurnya 30-an kalau nggak salah. Apa sih klubnya? Vicente gitu kalau nggak salah. Vicente itu ya? Oh iya, FC Vicente.
Itu back ya? Back. Inti nggak dia di situ itu? Nah, itu yang nggak tahu sih. Nggak sih kayaknya. Karena saya ngapain ngurusin Cina. Urusin dong, urusin biar kalah. Tetap kita harus mendukung Indonesia, itu harus tuh kita doakan tuh. Dan ini lagi katanya saya dengar bahwa tiket pertandingan antara Cina Indonesia nggak laku di Cina, padahal udah diturunin harganya. Ntar dulu, yang nggak laku nih orang Cinanya, tiket untuk tuan rumahnya. Iya, tuan rumahnya. Kalau kita dinaikin loh harganya kita itu. Nah kan kalau itu kan nggak boleh naikin harga, karena pasti setara. Padahal itu udah diturunin harga loh, kan saya dengar. Untuk tuan rumah. Ya, tapi nggak ada ya peminat untuk nonton. Mungkin karena warga Cina udah ngakuin kemenangan kita. Gini, dinaikkan menjadi 600.000 kalau dirupiahkan. 2.000 kalau nggak salah kita dikasih itu ya. Ya, 2.000 kapasitas. 2.000. Ada yang bilang juga kapasitasnya kita dikurangin. Ini orang tiketnya dia aja sendiri yang nggak laku. Memang sih ada yang bilang kayak gitu. Yang mana yang benar saya nggak tahu. Ya, karena itu salah satu psywar dari Cina. Iya, dia ngelakuin itu biar tahu lah berisiknya netizennya kita ya. Juga kan. Mecah konsentrasi sih sebenarnya. Netizen Indonesia ini bagus-bagus loh. Berisiknya ya, ada posisi positifnya loh berisik. Iya loh. Ya. Itu wasit anjing itu. Ya udah dicaci maki. Contoh saya juga salah satunya. Saya mau komen udah dimatiin dan hilang dia IG-nya. Itu dihabisin. Saya kan suka juga berisik-berisik gitu. Dihabisin itu. Habisin. Iya kan? Ya. Dihabisin sampai lenyap tuh ya. Dan dia bilang dianggap spam mungkin sama. Ya, dan dia nggak merasa bersalah gitu. Benar-benar. Masih bela diri dia. Ya, bahwa dia melakukan itu benar gitu loh. Ya benar dapat uang. Benar gundulmu itu sebenarnya. Benar dapat uang gitu. Itu makin mengkilap tuh botaknya tuh. Aduh. Yang pasti sampai sekarang pun masih sakit hati nih. Iya, pasti. Mestinya kita tuh di peringkat kedua loh kalau bisa menang itu. Tapi kita harus tetap fokus ke Cina. Iya sih. Menang. Jepang udah nggak bisa. Ya udahlah, kita realistis di situ di Jepang. Ya, mungkin. Kemarin aja dia menang lawan Arab. 2-0. 2-0 tanpa balas lagi tuh. Ya berharap boleh. Ya siapa tahu kan keajaiban kasih kita seri bisa. Pasti kayaknya yakin saya masuk ke Piala Dunia. Masuk. Harus masuk. Doa 200 juta lebih orang itu. Anggaplah 200 juta lah ya. Lebihnya tuh anggap orang kita itu enggak ngerti bola, enggak suka bola gitu loh, enggak peduli sama bola gitu loh. Saya yakin kok 200 juta. Kalau Lolo sedih banget. Sedihnya tersedih terharu gitu ya, bukan sedih kesal lagi. Iya. Emosi. Wah, emosi positif itu. Menggebu-gebu itu. Wih, keren itu. Kita tunggu. Kita langsung pasti kita terus nginiin Indonesia nih. Iya. Selama ini. Akan terus gitu. Akan terus. Bener itu. Nggak akan habis-habisnya Indonesia kalau sampai dia masuk Piala Dunia. Sudah. Oh, euforianya luar biasa ya. Dan menjadi negara pertama Asia Tenggara masuk Piala Dunia. Iya. Amin. Setengkara. Oke, yang gini berita terbaru dan berita baik. Kita udah hampir mencapai rekor nih nanti. Apa itu? Kalau Indonesia menang lawan Cina, kita negara Asia Tenggara yang mendapatkan poin lebih tinggi daripada negara yang lain di kualifikasi Piala Dunia. Round 3. Poin tertinggi ya? Iya, kalau kemarin terakhir yang paling tinggi kan Thailand. Thailand berapa? 3 kalau nggak salah. Kita udah 3 kan? Ya. Kita udah 3 kan? Udah nyamai. Kalau kita menang kan 6. Oh iya. Ya mudah-mudahan menang lah. Menang, pasti menang. Jangan lagi mudah-mudahan. Pasti menang. Jangan aja ada lagi yang kita tidak inginkan. Iya benar. Contohnya wasit. Bahas wasit lagi. Ini wasit dari mana ini wasitnya? Wasit lawan Cina nih kita. Tengah dari Uni Emirat Arab. Namanya? Omar Al-Ali. Aduh, Bang Omar. Iya, Bang Omar. Ayolah Bang Omar. Ente mau nggak jadi wasit lagi ente? Mau akun Instagram ente hilang lah. Janganlah, Mar. Bang Omar, kita nih secara pribadi ya mungkin kita berdua kasih pesan sama Bang Omar.
Udahlah. Kita tidak menuntut Bang Omar itu memihak siapa ke Indonesia. Enggak perlu memihak ke Indonesia. Cukup adil aja dalam jadi hakim pengadilan nanti di lapangan masuk itu. Surga nanti. Uang haram itu haram itu Bang Omar kalau Janganlah, pokoknya adil lah di lapangan. Itu pesan saya secara pribadi walaupun kita nggak kenal ya. Bang Omar, mudah-mudahan Bang Omar nonton Markas ya. Oke Bung Adi, berita terbaru di Indonesia, Kevin Dix sudah salaman. Udah salaman sama Pak Erick Thohir. Dan ada caption di bawahnya, selamat bergabung di timnas Indonesia. Udah pasti. Udah pasti itu. Dan Kevin Dix ini adalah pemain yang sangat diincar oleh Sintayong. Iya. Karena menurut dia dari penampilannya itu masuk dalam strateginya. Masuk dalam strateginya. Dia pemain apa sih? Pemain Belanda lah. Mainnya di Denmark, Copenhagen. Copenhagen. Oh iya. Lambangnya. Dia posisi di mana? Posisi aslinya adalah central back. Banyak dong stok back kita loh. Central back, tapi dia bisa dipasangkan di kanan. Winger. Ya, dia full back kanan dia sebenarnya. Sama kayak Hilgers dia. Ya, posisinya sama kayak Hilgers. Tapi bisa dia. Hilgers bukannya back tengah ya? Enggak, back kanan dia. Back full kanan. Oh. Back tengah bagian kanan. Iya. Oh, itu. Tapi kalau si Kevin Dix sama kayak Hilgers, dia full kanan. Terus kalau dia masuk dipanggil sama Sintayong, kemungkinan setelah lawan Cina siapa kira? Lawan Jepang. Oh, ke Jepang kita habis ini? Iya, Jepang. Jepang mainnya di Indonesia. Oh iya, di Indonesia ya mainnya pertama ya. Oke. Kemungkinan kan di situ. Berarti dia main tuh. Ya. Kan kita belum tahu juga bahwa apakah sudah selesai proses naturalisasinya. Sudah loh kan. Kapan lawan Jepang ya? Bulan depan ya? Bulan depan. Bisa dong. Ya. Pasti Pak Erick siapa? Nggak usah sanksi sama Pak Erick. Setiap jeda nasional pasti ada aja pemain yang dibawa sama Pak Erick. Tapi kemarin itu obat dukanya kita ya, obat duka dari obat luka. Ya, obat luka dari kemarin kita dicurangi wasit, Pak Erick Thohir ngasih hadiah kita kedatangan Kevin Dix. Terus siapa dong diganti nanti? Dari starting line up. berat banget. Ya, kita lihat dulu central back-nya kita. Hapner, Jordi, Rizky, terus ada Bang J, Mes, terus ada siapa lagi? Udah. Kalau Elkan Bagot lagi ada. Ada Wahyu. Ada Ferrari. Oh iya, Ferrari. Kemungkinan kalau saya perkirakan ya, kalau dia masuk masuk sebagai starting, mungkin Sandy Walsh bisa diganti. Sandy Walsh diganti. Ya. Ya kemungkinan Sandy Walsh. Kemungkinan juga bisa Rizky kalau dia mainnya juga bagus. Tapi kan kita udah punya Mes, udah punya Jordi, udah kita punya Bang J. Kalau sembuh Hapner, pasti Hapner bisa. Atau mungkin juga seperti Tangkas bilang, menggantikan Rizky Ridho dan Hapner dibawa jadi DM bisa jadi. Bisa. Defender, midfielder bisa jadi. Ya tergantung Pak ST. Ya, kita kan tahu kan ST gimana. Itu memang tidak bisa ditebak. Kita nggak bisa. Tapi ada hasilnya. Iya. Banyak bilang formasinya, strateginya nggak jelas, terus berubah-ubah. Ya, tapi kita ngomongin hasil. Wajib dong formasi itu bisa berubah-ubah. Kan ya, tapi hasilnya situasi, gimana? Ya. Positif hasilnya. Ya kan? Ya, itu Kevin Dix tuh. Ya, kalau saya sih ini ya, mudah-mudahan lagi Pak Erick Thohir ngasih pemain kita seorang striker. Itu ditunggu. Ole, itu saya nunggu Ole. Ole masih ragu dia. Ya, masih ragu-ragu katanya masih. Karena ada juga siapa yang muda nih? Zylstra. Ya, Zylstra. Mauro Zylstra. Itu udah ngebet. Ya, dia udah ngebet. Tapi masih muda banget. Masih muda itu di klubnya aja masih U berapa itu ya? Masih muda banget ya. Ya masih kelompok umur dia. Tapi kalau dapat Ole kan bagus. Ole kan udah paten tuh ya. Di FC Utrecht. Dan dia inti terus nih dari liga yang baru bergulir nih, terus dia inti. Karena memang
tahun lalu dia gini, kadang inti, kadang dan kan dari pramusim dia juga mencetak gol kan tuh. Iya. Bagus ya. Lagi on fire ya sekarang. Nah, kalau sekarang dapat itu Ole. Wah, keren Indonesia jadinya. Kita punya striker ini. Kita memang harus punya striker pembunuh. Saat ini kan enggak ada. Ya, belum, bukan enggak ada, belum ada. Iya, belum ada. Oke lah, belum ada. Rafael Struijk itu bukan pembunuh sebenarnya bagi saya. Menurut saya ya. Dia ya gitulah kayak pemantul gitu sebenarnya dia. Pemantul dia kadang-kadang jemput. Iya, jemput bola dia ke belakang sampai belakang gitu. Kalau striker asli memang striker tuh kan tipe-tipenya kayak Dimas Derajat. Ya. Sananta itu emang tuh. Nah, itu dah. Oke, mudah-mudahan lah Indonesia menang, Kevin Dick bergabung mudah-mudahan pasti menang. Ya, sorry. Indonesia pasti menang. Kevin Dick masuk secepatnya, ya kan? Ya, pengurusan udah salaman itu. Yang pasti masuk Piala Dunia. Pasti masuk. Nih kesini nih. Kita ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia. Oke, sekian dulu hari ini. Semoga Indonesia, bukan semoga lagi ya, harus pasti menang lawan Cina. 3 poin untuk kita. Oke, tunggu lagi pembahasan lain lagi di markas. Ya, kita nonton bareng nanti kita jadi nonton bareng nggak? Ya, itu gantung. Lihat situasi lah nanti. Mungkin kita nonton bareng, mungkin di live YouTube, mungkin lihat saja nanti ya. Lihat saja nanti. Lihat keseruan kita nanti pas Indonesia lawan Cina. Ya. Pokoknya ada atau enggak yang ada nonton, pokoknya kita live. Dan kita mungkin nggak sendiri, kita nggak berdua lagi, ada teman-teman kita. Iya, mungkin bisa berdua juga, mungkin. Ya, nanti lihat ya. Oke, terima kasih. Dah.